sunnah. Nawafil itu dari kata nafilah. Nafilah itu artinya sunnah. Furud itu dari asli katanya adalah fardun. Fardun itu artinya fardu, wajib. Jadi ibadah itu ada dua. Ibadah itu ada hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Minal furudi wan nawafil. Orang-orang yang telah melakukan amal-amal saleh, baik itu ibadah yang fardu maupun yang sunnah. Yang fardu contohnya sholat 5 waktu, kemudian ada puasa Ramadan, kemudian ada zakat, kemudian juga ada haji dan umroh. Haji, kalau umroh wajib atau enggak? Ayo, tanya aja. Umroh wajib atau enggak? Haji, saya bilang haji dan umroh. Umroh wajib atau enggak? Nah, ini perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i, umroh itu masuk kategori ibadah wajib. Nah, bukan gitu. Saya pernah baca di sebuah kitab karangan Imam Syafi'i bahwa umroh itu salah satu ibadah yang wajib. Ayat ada di surat Al-Baqarah, dalilnya apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan haji dan umroh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi ada hadis sahih yang lain menyebutkan bahwa umroh itu adalah sunnah. Nah, tapi menurut mazhab Syafi'i, umroh itu adalah sesuatu yang wajib. Satu kali sekali, seumur sekali, seumur hidup sekali minimal. Hanya ada beberapa imam, ada 2 imam yang mengatakan, Imam Hanafi, Imam Maliki kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa umroh itu sunnah muakkadah, sunnah tapi muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang ditekankan. Nah, jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir mendekati kewajiban, mendekati wajib. Itu terkait dengan umroh. Jadi ada ibadah yang difardukan dan ada ibadah yang disunnahkan. Kalau sunnah, sholat ada sholat sunnah. Contoh sholat ba'diyah, qobliyah, sholat tasbihah, sholat tasbih, kemudian sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud, jadi banyak sholat sunnah itu. Sholat witir, ada sholat khusyuk dan khusyuk, kemudian ada sholat istikharah. Nah, itu sholat sunnah. Kemudian ada puasa sunnah juga, ada puasa Senin Kamis. Puasa apa lagi? Puasa Daud, disunahkan. Ada kemarin di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, puasa apa namanya? Asyura. Puasa Asyura itu sunnah juga. Kemudian ada puasa Tasu'a, bahkan sunnahnya sunnah yang ditekan. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa amilus shalihati minal furudi wan nawafil. Dan orang-orang yang melakukan amal saleh dari ibadah-ibadah yang fardu dan sunnah. Wa amilus shalihati anna lahum jannat, anna lahum jannat. Anna ayat di anna. Anna itu artinya itu sesungguhnya. Anna, inna itu artinya apa? Sesungguhnya. Anna atau inna itu maknanya sama. Anna lahum jannat, anna lahum jannat. Sesungguhnya lahum jannat bagi mereka. Nah, la ini artinya untuk menunjukkan kepemilikannya. Bagi mereka, hum itu artinya mereka. Jannat jama dari kata jannatun. Jannatun, jannatani, jannat. Nah, ini jama muannas salim. Kenapa nggak jama muzakkar salim? Karena mufradnya adalah muannas. Dan kalau mufradnya muannas, maka jamaknya harus jama muannas salim. Jannat, anna lahum jannatin. Sebenarnya bagi mereka itu surga. Surga. Surga itu kalau orang Arab biasa
Jannah itu taman nanti. Jannah itu taman. Maka di sini digambarkan bahwa lahum jannat, bagi mereka adalah surga-surga. Maka karena jannah itu adalah taman, maka penjelasan di bawahnya adalah hadaiqu dzata asjarin wa masakin. Hadaiq itu apa? Kebun-kebun. Nah, dari kata hadiqah. Hadiqah itu kebun. Kalau kebun pasti di dalamnya ada pohon-pohon. Terus apa lagi kalau di kebun? Ada bunga, kemudian mungkin ada buah-buahan, pohon yang mengeluarkan buah, itu kebunnya. Hadaiq zata asjarin, kebun-kebun yang memiliki pohon-pohon. Zata asjarin wa masakin, dan masakin itu bukan miskin ya. Masakin itu dari asli katanya dia apa? Maskan. Maskan, tempat tinggal. Bisa kita artikan kayak rumah-rumah atau kediaman. Itu mungkin apa? Kalau di gunung-gunung itu ada bangunan namanya apa? Villa. Nah, bisa kita artikan villa. Kalau di pantai ada bangunan villa juga. Jadi ada bangunan-bangunan di situ. Wa masakin, tempat tinggal ya. Tajri min tahtiha. Tajri itu kan asli katanya dari kata jara yajri. Jara yajri. Tajri min tahtiha. Kenapa menggunakan tajri nggak menggunakan yajri? Tak di situ. Karena di sini fi'il mudhari'nya menyesuaikan dengan kata jannah. Jannah itu kan muannas ya. Nah, kalau muannas maka fi'il mudhari'nya atau fi'ilnya juga muannas, menyesuaikan dengan muannas. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau misalnya muzakkar, maka fi'ilnya juga harus menyesuaikan dengan fi'il yang menunjukkan muzakkar, misalnya yajri. Kalau sini menggunakan tajri. Tajri min tahtiha, dari bawahnya, mengalir dari bawahnya, ayat tahtiha asjariha, yaitu di bawah pohon-pohon, wa qusuriha, dan istana-istana ya. Qusur jika qasrun artinya istana, wa qusuriha qasrun, qasrani qusur. Nah, jadi jamak ya. Qasrun itu satu istana, qasrani dua istana, qusur istana-istana, menunjukkan lebih dari dua. Qusuriha, dan istana-istana, al-anhar itu sungai. Jadi surga itu di dalamnya, karena surga itu digambarkan adalah sebuah taman atau sebuah kebun ya, maka digambarkan di dalamnya ada pohon-pohon yang banyak, yang mana pohon itu mengeluarkan buah-buah. Kemudian selain ada pohon juga ada tempat tinggal. Ada tempat tinggal yang mana di bawahnya mengalir, maksudnya di taman tersebut mengalir al-anhar, itu sungai. Makanya dalam, kalau kita pergi ke sebuah taman ya di dunia ini, ke taman manapun suka ada danau, suka ada sungai. Itu udah miniatur menggambarkan surga. Meskipun gambaran ini kita tidak bisa meyakini itu hal yang sebenarnya gitu. Karena surga dan neraka itu sesuatu hal yang gaib. Surga itu sesuatu yang gaib. Gaib itu apa? Gaib itu apa? Gaib itu hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh panca indera kita. Panca indera itu oleh mata, oleh pendengaran, oleh mulut, mungkin oleh hidung. Ini tidak bisa dicapai oleh panca indera kita. Itu gaib. Gaib itu bukan tidak ada tapi tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Itu termasuk adanya jin, adanya setan,
setan yang berbentuk jin itu juga gaib. Bukan tidak ada, tapi tidak dijangkau oleh panca indera kita. Tidak terjangkau oleh panca indera. Termasuk hari kiamat juga gaib. Kenapa gaib? Karena belum terjangkau, belum terjadi. Kembali lagi. Nah, ini gambaran surga. Gambaran surga yang digambarkan di dalam Al-Quran. Di dalamnya ada pohon-pohon, di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, gambaran ini adalah gambaran kepada kita, cuman kenyataannya bisa jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Karena yang kita bayangkan adalah pohon-pohon yang ada di dunia, yang kita bayangkan adalah sungai-sungai yang ada di dunia. Nah, kenyataan di akhirat itu kita nggak tahu. Kenyataan. Apakah sungainya seperti apa juga kita nggak tahu. Pohonnya seperti apa juga kita nggak tahu. Ini gambarannya supaya kita lebih dapat mencernanya. Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Anhar, sungai-sungai. Ini anhar juga jamak ya, dari kata nahrun. Nahrun Nil, sungai Nil. Nahru Kalimalang, sungai Kalimalang. Nahru apa? Di Jakarta itu ada sungai apa? Ciliwung. Sungai Ciliwung, Nahrun. Kalau nahrunnya ada lebih dari dua berarti jamak. Nahrun, nahrani, anhar. Jamaknya adalah anhar. Jamak maksudnya jamak apa ini? Jamak taksir. Jamak itu ada tiga ya. Ada jamak muzakkar salim, muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimuna ini jamak muzakkar salim. Ada jamak muannas salim, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Ini jamak muannas salim. Ada jamak taksir. Jamak taksir. Jamak yang tidak ada aturan bakunya. Kalau jamak muzakkar salim ada aturan bakunya, waw sama nun atau iya sama nun. Jamak muannas salim ada aturan bakunya, alif sama ta di ujungnya. Kalau jamak taksir ini tidak ada aturan bakunya. Makanya jamak taksir itu simai. Simai itu apa? Berdasarkan orang Arab ngomong. Orang Arab menggunakan jamak taksir itu kebiasaan orang Arab menjamakan ini seperti itu, namanya simai. Simai, kebiasaan orang Arab ngomong. Kita dengar seperti itu, andai kita menggunakan. Al-anhar ay al-miyahu fiha, air yang mengalir di dalamnya. Jadi kalau sungai itu pasti ada air. Kalau sungai itu nggak ada airnya, itu bukan sungai. Ya sungai tapi nggak ada airnya, kosong. Saat sungai itu harus ada airnya mengalir. Miyah itu juga jamak dari kata ma'un. Nah, jamaknya adalah miyah. Miyah. Miyah fiha. Wan nahru au mawdi'ul ladhi yajri fihi al-ma'. Li'anna al-ma'a yanharuhu ay yahfaruhu wa isnadul jaryu ilaihi al-majaz. Wa nahru, nah ini penjelasan aja ya, sebenarnya kalian kita semua sudah tahu. Nahar itu namanya sungai itu al-mawdi'ul ladhi yajri fihi al-ma', tempat di mana mengalirnya air. Jadi namanya sungai itu tempat di mana di dalamnya air mengalir. Li'anal ma yanharuhu ay yahfaruhu, karena sungguhnya air itu apa namanya? Yahfaruhu. Ya, mengalir di situ, berkumpul di situ ya. Nah, jadi sungai itu pasti ada cekukannya gitu, kayak parit gitu. Nah, yahfaruhu, kufur. Yahfar. Wa
wa isnadul jari ilaihi al-majaz. Wa isnadul jari di sini adalah majaz, menyadarkan dari mengalirnya ini adalah bentuk dari majaz. Kullama ruziqu minha, setiap kali diberikan rizki darinya, ay ut'imu min tilkal jannat, diberi makan dari surga, dari kebun-kebun tersebut, dari surga tersebut. Kullama ruziqu minha, setiap kali diberi rizki darinya. Maksud rizki di sini adalah ut'imu min tilkal jannat, diberikan makan dari surga tersebut. Min samaratin, dari buah-buah, samaratin, buah-buahan. Karena pohon-pohonnya itu pohon yang menghasilkan buah, maka hasilnya akan buah. Kalau ada pohon mangga, ada pohon pisang, ada pohon apa lagi yang berbuah-buahan di situ, yang sama. Nah, penduduk surga itu makan buah-buahan tersebut. Nah, rizkinya itu apa-apa yang dihasilkan dari pohon tersebut, yang dikeluarkan dari sungai-sungai itu. Dan mereka meminum dari hasil sungai, yang dari sungai-sungai yang mengalir tersebut. Rizqan qalu hadzal ladzi,